Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Haji Andra. Jadi semalam itu habis maghrib saya baca surat Yasin sesuai perintah yang ada di ayat kitab. Itu diperintahkan membaca kitab ini, Quran ini, setelah matahari terbenam sampai matahari akan terbit. Nah, di surat Yasin ini ada yang saya kaget. Ini ada kata-kata mubin. Mubin ini yang pertama di Yasin ayat 12. Inna nanu nuyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nah, ini imamin mubin. Jadi imam ini kan bahasa Indonesia, mubin ini kan jelas. Tapi di sini terjemahannya kitab induk yang nyata. Jadi imam ini kan ada pertanyaan, siapakah imammu? Ketika kita di alam kubur, kalau sering kita dengar ceramah-ceramah itu, ternyata imam itu bukan imam di depan masjid kita, tapi adalah kitab. Di sini kitab ini dibilang Lauhil Mahfuz. Yang saya tahu bahasa kitab ini Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Itu di ayat kedua surat Al-Baqarah, itu di pangkal Al-Quran ini dijelaskan bahwa kitab itu adalah kitab petunjuk, kitab yang disusun para khalifah itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu adalah kitab petunjuk. Nah, ini dibilang di sini kitab yang nyata gitu. Jadi kitab yang nyata itu adalah kitab yang disusun para khalifah itu sebanyak 6.236 ayat itu. Itu harus dibaca dengan artinya, biarin dia bisa menjadi petunjuk untuk kita takwa. Ini Jumat kemarin saya di Masjid Al-Rohama, Jami Al-Rohama Pahoman itu yang baru direhab oleh keluarga Thomas Rizka, itu ceramahnya banyak ngomong kata takwa, tapi dia mengatakan rasa takwa. Ini takwa ini bukan rasa, tapi disiplin ya, disiplin. Satu tugas, penugasan agar kita bekerja, hidup sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam kitab itu. Ini kan di mana-mana orang ngomong takwa, tapi mereka enggak mewajibkan membaca kitab ini dengan artinya. Cuman ada satu bahasa yang saya diberi penjelasan, ada ceramah di Masjid Perumnas Wekan di sini, Hoirun Nas ini juga ngomong takwa banyak benar. Saya tanya setelah sholat, saya tunggu, saya tanya, Pak, takwa itu apa? Kue apem apa-apa? Oh, itu takwa menjalankan perintah, menjauhi larangan. Wah, kalau itu sih anak kecil juga hafal. Ya, itu mah ajaran profesor Yahudi itu mungkin kalau sekedar ngapalin kalimat itu, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Tapi kita wajib membaca kitab itu serta artinya terus menerus seumur hidup, baru kita jadikan imam. Nah, ini dibilang imami mubin nih. Baru masyarakat kita ini tahu apa itu arti iman, imam, rob, ikro bismi rob,
bismillah. Itu akan tahu sedikit demi sedikit sesuai dengan 5 ayat yang turun di Gua Hira itu, yang mengajari dengan tulisan al-lazi alamal bil kolam, karena Nabi ditutup, yang ada adalah tulisan dalam kitab. Nah, kalau kita nggak pernah tahu isinya, cuman baca bahasa Arabnya aja, ya jadi mantra ya. Nah, orang kita ini diajarin oleh ulamanya mantra itu, suruh baca 1 huruf 10 kebaikan. Ya kalau dia nggak tahu isinya, apa yang dia bisa buat dengan kebaikan? Kalau dia tahu isinya, dia bisa melakukan banyak sekali kebaikan. Nah, itulah namanya dapat hikmah. Hikmah ini petunjuk, ilham untuk melakukan kebaikan, berbuat baik. Karena itu kan dalam rangka kita disiplin untuk kembali kepada pencipta kita. Nah, ini kata-kata mubin ini ternyata di Yasin ini banyak, bukan di ayat 12 saja. Ini ada lagi di ayat 17. Wa ma alaina illal balagul mubin. Perintah yang nyata, balagul mubin. Jadi perintah yang nyata itu ada di dalam isi kitab itu yang 6236 kalau kita baca dengan artinya. Ini kan itu kita baca, itulah sholat. Sholat itu artinya mendirikan sholat, bukan sholat 5 waktu. Itu diperintahkan untuk orang-orang yang baru masuk Islam. Kalau di kitab itu dijelas perintahnya dari habis matahari terbenam sampai matahari terbit. Jadi di malam hari, karena di malam hari itu jam 12 malam sampai jam 4 pagi itu malaikat itu berselawat, bukan manusia yang berselawat. Nah, ini kan banyak penyimpangan yang enggak sesuai. Ini dijadikan manusia yang berselawat, malaikat yang berselawat kepada orang-orang yang memohon pada jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Itu kan ada di Inzal yang Lailatul Qadar itu perintahnya. Jadi ya ini kalau kita baca benar, banyak sekali petunjuk untuk berbuat baik itu. Mudah-mudahan aja makin banyak orang yang bisa membaca Quran terjemahan ini, sehingga kita bisa merubah sikap kita menjadi revolusi jujur. Sekarang ini kan banyak orang yang ibadah, sholat, naik haji, umroh, bolak-balik, tapi nggak jujur. Yang sedekah banyak, tapi nggak jujur. Nabi Muhammad itu dimulai dari jujur dulu dia. Nah, ini di ayat 47 juga ada dolalim mubin. Di sini dibilang melainkan. Nah, kalau kita nggak baca kitab ini, kita akan sesat. Sesat juga nyata. Artinya kita nggak mau tahu isi kitab ini, ya udah pasti sesat lah, ngarang dia. Dengar-dengar aja mah, itu namanya menduga-duga. Kesesatan juga nyata. Ini berikutnya di ayat 60. Adu mubin, musuh yang nyata ya. Kalau kita orang-orang yang nggak pakai kitab ini akan menjadi musuh, karena dia pasti kelakuannya kelakuan setan. Jadi bilang setan yang nyata orang-orang yang nggak. Ini di ayat 69 di sini. Ini wa Qur'anum mubin. Nah, ini disebut Qur'annya, Qur'anum mubin. Jadi Qur'an yang jelas. Ini di sini hanyalah pelajaran kita. Jadi ini kata-kata simpel sebetulnya, cuman dijelasin jadi ruwet gitu loh. Ini kan jelas wa Qur'anum mubin, ya Quran yang nyata gitu aja ini. Ya, sesuai dengan ayat yang pertama di sini, Yasin wal Qur'anil hakim. Nah, ini
Kalau kita tahu isinya, kitab yang jelas ini, maka kita bisa Quran hakim ya. Quran itu bisa jadi hakim. Hakim di kita sendiri yang jadi hakim setelah kita tahu isi kitab ini, kita bisa menimbang baik buruk. Karena hakim yang dibayar negara ini yang masalah ijazah palsu nggak selesai-selesai itu kan bingung kita, negara aparat sebanyak ini masih nggak bisa melihat yang mana yang palsu mana yang asli. Itu mata ikan peda semua kali ya kan, melotot tapi nggak ada nyawanya. Ya mau diapain? Kalau kita bilang Indonesia gelap, marah Pak Prabowo kan, dia bilang terang. Ya alhamdulillah kalau terang. Nah ini yang selanjutnya di Mubin ayat 77. Wa hosimu mubin, yang menjadi penantang yang nyata. Jadi kalau kita nggak pakai Quran ini sebagai petunjuk, maka kita akan menentang orang-orang yang dapat petunjuk ini. Ya itulah kita jadi kalau kita udah benar tuh pasti dimusuhin iblis. Nah itu kan, mereka yang nggak tahu isi kitab ini mau nggak mau jadi pengikut iblis. Itulah yang dibilang orang kafir. Kafir tuh tertutup dari petunjuk. Ya mudah-mudahan kita bisa terus belajar. Ini kan surat Yasin ini hampir dibaca orang terus. Saya juga baru nyadarin ada kata-kata mubin ini. Ternyata wa Qur'anu mubin, nyambung dengan Quran hakim tadi ya. Kalau kita tahu isinya, kita bisa mempertimbangkan siapa kita, jadi yang menyampaikan petunjuk atau yang menentang petunjuk. Ya terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi dengan Bang Haji Andra. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salamun kolami robbi rohim. Robbi adil nimur khola sedikit warin nimur roja sedikit wajalim ladun kasultanan nasirau. Sampai jumpa lagi.